Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4850-4852. Shiryo sedang bertarung dengan hantu tua berjubah merah. Keduanya sangat cepat. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan membuat negeri tanpa ilusi menjadi kacau. Banyak kultivator lainnya, melihat pertarungan antara keduanya, semuanya memasang ekspresi sangat serius, seolah-olah tempat yang tidak penting ini bisa runtuh kapan saja. Li Tua, biar aku bantu. Melihat ini, Tiwin pun berencana untuk menolong Shiryo. Sebaiknya kamu bertarung denganku. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kabut hitam yang mengelilingi Tuan Muda Ming. Orang tua itu berpakaian jubah hitam, tetapi mukanya semerah pantat monyet. Sial, kenapa muncul satu lagi? Dev tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Tiwin menatap hantu tua berwajah merah itu dan sedikit mengernyit, lalu berkata, "Pantat monyet, apakah kamu masih mau bertarung denganku?" Hantu tua berwajah merah itu tertegun, lalu menatap Tiwin dengan kaget, "Apakah kamu mengenalku?" "Tidak." Tiwin menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak mengenalku, bagaimana kamu tahu namaku?" Tanya hantu tua berwajah merah itu dengan bingung. "Siapa namamu? Bukan pantat monyet, kan?" Tanya Tiwin. "Ya, nama saya pantat monyet." Hantu tua berwajah merah itu mengangguk. "Sial, itu hanya tebakanku. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan membunuhmu. Aku masih harus membantu Li Tua." Setelah mengatakan itu, Tiwin meninju hantu tua berwajah merah itu. Kali ini, negeri tanpa ilusi menjadi lebih serius. Perkelahian terjadi di mana-mana di seluruh negeri tanpa ilus. Tuan Muda Ming menatap Dev dengan jijik, dengan senyum tipis di bibirnya. "Di antara 4 hantu gunung dunia bawah, aku khawatir masih ada satu yang hilang." Pada saat ini, Caesar Lin perlahan berjalan ke arah Dev dan berkata sambil melihat Tuan Muda Ming dari kejauhan. "Apa itu 4 hantu gunung dunia bawah?" Dev bertanya. "Dikabarkan bahwa ada pegunungan lain di bawah Gunung Iblis Surgawi, dan pegunungan itu adalah gunung dunia bawah yang menuju ke neraka. 4 hantu gunung dunia bawah adalah 4 pembudidaya iblis dari gunung dunia bawah. Mereka berasal dari sekte yang sama dan sangat kejam. Aku tidak menyangka mereka juga berada di bawah komando Raja 4 Neraka." Caesar Lin mengikuti Dev untuk menjelaskan. 8 pendekar pedang gunung iblis, 4 hantu gunung dunia bawah, Raja 4 Neraka ini telah merekrut banyak orang kuat. Tidak heran Tuan Muda Ming ini masih sangat muda, tetapi dia terlihat sangat mengagumkan, ternyata dia benar-benar kuat. Dev menatap Tuan Muda Ming, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa Raja 4 Neraka begitu kuat. "Kaisar Lin, apakah kamu juga akan melakukannya sendiri?" Melihat Caesar Lin berdiri di samping Dev, Tuan Muda Ming tersenyum dingin. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancam Tuan Chen, bahkan kamu dari 4 hantu iblis gunung dunia bawah." Caesar Lin berkata dengan tenang. "Baiklah kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu." Tuan Muda Ming mengangguk. Segera setelah itu, seorang lelaki tua lain muncul dari kabut hitam tak berujung di sekitarnya. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, kecuali tangannya yang berwarna merah darah, seolah-olah baru saja berlumuran darah. "Kaisar Kota Matahari dan Bulan, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertarung dengan Anda." Setelah mengatakan ini, lelaki tua bercakar merah itu langsung menyerbu ke arah Caesar Lin. Caesar Lin juga melompat maju dan bergabung dalam pertempuran melawan lelaki tua bercakar merah. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua kekuatan di belakangnya sedang digunakan saat ini. Tuan Muda Ming berjalan perlahan ke arah Dev. Setiap langkahnya terasa lambat, tetapi dia tiba di depan Dev dalam sekejap mata. "Semua orang mengatakan bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka di dunia surga dan manusia, dengan bakat yang luar biasa. Aku ingin mencobanya. Tapi jangan takut. Aku bisa memberimu kesempatan untuk memanggil bantuan. Jika ada orang kuat di belakangmu, kamu bisa memanggil mereka semua." Tuan Muda Ming tersenyum tipis dan berkata kepada Dev dengan sangat sopan. Pada saat ini, mereka tampaknya bukan musuh. Dia memang bukan musuh, hanya saja Tuan Muda Ming tidak tahan dengan orang yang lebih kuat darinya. Dev menatap Tuan Muda Ming dan menggelengkan kepalanya perlahan, "Aku tidak akan meminta bantuan. Jika aku melakukannya, Raja 4 Nerakamu pasti sudah lenyap." Ketika Tuan Muda Ming mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, "Kamu melebih-lebihkan. Bahkan pemimpin sekte pembakaran api tidak berani meremehkan Raja 4 Neraka kami."
Apakah kau pikir Raja Empat Neraka kami hanya memiliki 8 pendekar pedang dari Gunung Iblis dan 4 hantu dari Gunung Dunia Bawah? Apapun yang dimiliki oleh Raja Empat Neraka, jika aku meminta bantuan, bahkan jika ada Daluo Jinxian, itu tidak akan mampu menghentikan takdir kehancuran. Lebih baik aku tidak meminta bantuan, kata Dev. Baiklah, kalau kamu tidak berteriak, aku yang akan berteriak. Setelah mengatakan ini, Tuan Ming perlahan mundur. Dalam sekejap, sosok Tuan Muda Ming menghilang dalam aura pembunuh yang gelap. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya muncul dari kegelapan. Dia memiliki tanduk di dahinya dan tampak seperti unicorn. Dev tertegun, menatap pria parubaya di depannya dengan tak percaya, apakah kamu dari ras binatang? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, ibuku berasal dari ras binatang, dan sekarang darah ras iblis mengalir di tubuhku. Oh, kamu adalah seorang hibrid. Kata Dev ringan, tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, Dev tertegun. Dia ingin mengejek pria parubaya itu, tetapi dia lupa fakta bahwa ibunya adalah seorang manusia dan ayahnya adalah ras naga. Dengan cara seperti ini, dirinya tidak akan menjadi bajingan lagi. Sial, kamu cari kematian. Pria parubaya itu melotot dan langsung menyerbu ke arah Dev. Melihat ini, Dev tidak berani ceroboh sama sekali. Dia mengayunkan pedang penebas naga di tangannya dan pedang itu berubah menjadi cahaya pedang. Ledakan. Cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, dan tubuh Dev terlempar ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar, lalu jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan lubang sedalam 100 meter muncul di tanah. Pergilah ke neraka. Teriak lelaki parubaya itu dengan marah, kemudian telapak tangan yang besar langsung menembus kabut hitam, memasuki lubang sedalam 100 meter, dan menghantam ke arah Dev. Saat tangan besar itu berguling ke bawah, gelombang kekuatan yang mengerikan menekan tubuh Dev, dan tanah di sekitarnya terus-menerus terkompresi. Bas! Pada saat ini, suara pedang bergema dari dasar lubang, diikuti oleh cahaya pedang emas yang melesat ke langit, langsung menembus tangan raksasa itu. Tubuh Dev terbang ke langit, memegang pedang penebas naga, melayang di udara. Pedang penebas naga memancarkan cahaya redup, dan Dev dikelilingi oleh cahaya keemasan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan telah menutupi seluruh tubuh Dev. Pada saat yang sama, kekuatan darah di tubuh Dev terus terpancar, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar. Menghadapi orang di depannya, Dev tidak berani ceroboh sama sekali. Meskipun dia bisa bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, kekuatan lawannya jelas tidak mudah untuk dihadapi. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Dev dengan tenang. Ada tekanan tak terlihat dari tubuhnya yang terus menekan aura Dev. Senior, jika di saat-saat terakhir aku tidak dapat bertahan, semuanya tergantung padamu. Dev berkata pada Raja Iblis Awan Merah. Apapun yang terjadi, kamu bisa menghadapi sampah kecil itu sendiri. Mengenai pria sok penting bernama Tuan Muda Ming itu, aku cukup tertarik. Aku akan menghadapinya saat waktunya tiba. Aku ingin dia tahu bahwa semakin sombong dia, semakin cepat dia akan mati. Kata Raja Iblis Awan Merah. Dev bingung. Apa artinya ini? Akhir-akhir ini dirinya suka pamer. Apakah itu berarti dia akan segera mati? Jika kamu tak peduli padaku dan aku mati, kamu tak akan bisa melarikan diri. Kata Dev. Keluarlah, jangan mengancamku dengan cara ini lagi. Kamu tidak akan mati sama sekali. Tuan Si ada di belakangmu, bersin saja bisa membuat sampah-sampah kecil ini takut setengah mati. Aku tidak akan melihatmu mati, jadi bertarunglah dengan baik, anggap saja itu sebagai sparring partner, toh kamu tidak akan mati. Raja Iblis Awan Merah menghibur Dev. Dev memikirkannya dan itu masuk akal, karena dia memiliki Tuan Si di belakangnya. Setiap kali dia dalam bahaya, Tuan Si akan muncul tepat waktu. Lagi pula dua tidak akan mati, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Memikirkan hal ini, Dev langsung menjadi penuh percaya diri. Dia melihat lelaki parubaya itu dan berkata, bajingan kecil, apakah hanya itu yang dapat kamu lakukan? Wajah lelaki setengah baya itu memerah karena marah. Dia tiba-tiba melangkah maju, mengulurkan tangannya, lalu melambaikannya. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan kuat dari langit dan bumi turun dari tempat Dev berada, menekan Dev. Dev menggertakkan giginya, dan mengayunkan pedang penebas naga di tangannya, melepaskan energi pedang yang mengerikan, menebas langsung ke arah tekanan dari langit dan bumi. Kepulan. 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 Tekanan dari langit dan bumi langsung terkoyak oleh energi pedang Dev, dan langit dan bumi kembali damai. Mata lelaki parubaya itu sedikit menyipit, dia hanya berada di alam Mahayana tingkat keempat, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Dia pasti sangat mampu. Kamu belum melihat kemampuanku sepenuhnya. Dev berkata dengan nada meremehkan.
Brengsek, kamu pura-pura keren saja. Pria parubaya itu mengumpat dengan marah, lalu melayangkan pukulan. Namun, setelah melayangkan pukulan, wajah lelaki parubaya itu sedikit berubah, dan dia segera berbalik melihat ke arah Tuan Muda Ming. Sepertinya dia takut kalau ucapan pura-pura keren tadi akan menyinggung Tuan Muda Ming. Melihat Tuan Muda Ming mengabaikannya, pria parubaya itu menghela napas lega. Setelah pukulan ini, Dev hanya merasakan area sekelilingnya langsung terkompresi, dan roh-roh jahat yang mengerikan menyerbu ke arah Dev bagai ombak. Pada saat ini, Dev tampaknya berada di tengah badai, membiarkan gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya. Ombak besar ini sangatlah kuat dan dapat mencabik-cabik Dev kapan saja. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya keemasan, menahan kekuatan ini. Sepertinya aku harus menggunakan senjata pembunuhku. Dev menyimpan pedang penenas naga, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Untuk menghadapi gelombang roh jahat ini, busur Raja Dewa adalah senjata terbaik. Alasan mengapa Dev tidak pernah berani menggunakannya adalah karena dia tahu bahwa begitu dia mengeluarkan busur Raja Dewa, dia akan menjadi sasaran publik. Bahkan mereka yang tidak menaruh dendam terhadapnya akan memendam niat jahat saat mereka melihat busur Raja Dewa miliknya. Inilah sebabnya mengapa orang yang tidak bersalah bisa bersalah karena memiliki harta karun. Tetapi pada titik ini, Dev tidak peduli. Dengan busur Raja Dewa di tangan, Dev menarik tali busur. Bulu anak panah perlahan muncul, dan energi jahat dari pola Dao di sekitarnya dengan cepat diserap oleh busur Raja Dewa dan berubah menjadi anak panah yang tajam. Suara mendesing. Suara yang memekakkan telinga terdengar, menyebabkan rasa sakit pada gendang telinga semua orang di seluruh negeri tanpa ilusi. Saat anak panah itu ditembakkan, area di sekitar Dev langsung meledak, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya hancur dan lenyap. Tuan Ming yang awalnya memasang ekspresi acuh tak acuh, tiba-tiba membelalakkan matanya saat Dev mengeluarkan busur Raja Dewa dan menembakkan anak panah. Busur Raja Dewa. Mata Tuan Muda Ming sangat panas. Busur Raja Dewa. Bahkan mereka yang berada di medan pertempuran pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menoleh ke arah Dev. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu menggunakan busur Raja Dewa? Ya, apakah kamu ingin mencoba kekuatannya? Dev tersenyum, lalu tiba-tiba menarik tali busur itu. Antara langit dan bumi, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah busur Raja Dewa. Sebutir bulu anak panah yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di busur Raja Dewa. Suara mendesing. Dev melepaskan anak panah, dan pria parubaya itu buru-buru melepaskan serangkaian energi yang kuat, tetapi anak panah tajam itu langsung menembus energi yang kuat itu, diikuti oleh ledakan dahsyat. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan pria parubaya itu langsung mundur, dan kehampaan yang dilaluinya mulai runtuh. Setelah akhirnya menenangkan tubuhnya, pria parubaya itu berkata dengan terkejut di matanya, sungguh kekuatan yang kuat, busur Raja Dewa memang layak dengan reputasinya. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu tiba-tiba berubah menjadi sinar panjang dan menghilang. Dev juga melompat hampir pada saat yang sama. Mau lari. Dev menarik busurnya dan melepaskan anak panah, dan anak panah itu melesat ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu meninju keluar satu demi satu aura pelindung, dan anak panah bertabrakan dengan aura, menyebabkan seluruh daratan negeri tanpa ilusi runtuh perlahan. Namun, setelah kekuatan ini mencapai tangga ke langit, kekuatan itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap, dan area di mana tangga ke langit berada tidak terpengaruh sama sekali. Semakin berani pria parubaya itu dalam pertempuran, semakin banyak darah iblis di tubuhnya yang keluar. Tetapi Dev merasa sangat lelah. Meskipun busur Raja Dewa sangat kuat, setiap kali ditarik, busur itu menghabiskan terlalu banyak energi Dev. Dev menggertakkan giginya dan bertarung sampai sekarang. Jika dia tidak memiliki busur Raja Dewa, Dev pasti sudah kalah. Bersambung.